Halo semua, ini adalah episode 2 dari trilogi. Bagi kalian yang belum nonton episode 1, tonton dulu episode 1, habis itu balik sini lagi. Dan bagi kalian yang sudah, subscribe dulu. Kalau sudah, yuk kita mulai. Pada permukaan, krisis ekonomi terlihat seperti siklus biasa. Naik, turun, resesi, pemulihan. Tapi di bawahnya ada perang besar yang tak terlihat, yaitu perang mata uang. Dan perang ini bukan soal siapa yang punya tentara paling banyak, tapi siapa yang menguasai alat tukar dunia. Sejak 1944, lewat perjanjian Bretton Woods, dolar resmi jadi mata uang cadangan dunia. Semua negara harus punya dolar kalau mau impor barang, beli minyak, atau berdagang lintas negara. Artinya, Amerika bisa mencetak kekayaan hanya dengan mencetak kertas, karena seluruh dunia membutuhkan dolar, dan selama 70 tahun lebih, sistem ini tak tergoyahkan. Tapi, segalanya mulai berubah ketika 5 negara raksasa, yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan membentuk koalisi bernama BRICS. Awalnya hanya kerjasama ekonomi, tapi makin lama arah mereka makin jelas, yaitu menentang dominasi dolar. Jadi mereka mulai berdagang dengan mata uang lokal, contohnya yuan, rupiah, rubel, terus membuat sistem pembayaran sendiri, dan membentuk BRICS Bank sebagai alternatif IMF dan World Bank. Langkah paling berani datang dari Cina. Mereka mulai membeli minyak dari Iran dan Rusia dengan yuan, bukan dolar. Langkah ini jelas menghantam jantung sistem petrodolar. Sistem yang selama ini membuat dolar wajib dipakai di seluruh dunia. Ketika minyak bisa dibeli tanpa dolar, artinya dominasi dolar mulai runtuh. Dan bagi Amerika, ini adalah ancaman besar. Amerika tentu tidak tinggal diam. Mereka merespon dengan cara khas mereka, menjatuhkan sanksi ekonomi ke Rusia, Iran, dan Venezuela, memulai perang dagang dengan Cina dengan memberlakukan tarif impor yang melonjak tajam hingga 145% pada produk strategis dari Cina dan negara-negara BRICS lainnya. Tujuannya jelas, mencekik ekonomi negara-negara pesaing dolar. Perang tarif Trump ini berubah-ubah setiap hari ya, jadi kalian update sendiri berita terkini seperti apa. Nah, lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Jadi pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi bergabung ke dalam BRICS Plus bersama negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Iran. Masuknya Indonesia ke BRICS menandakan bahwa kita tidak lagi netral. Kita berada di kubu yang ingin mengakhiri dominasi dolar, dan otomatis Amerika menandai Indonesia sebagai ancaman. Caranya ya dengan menghukum lewat tarif Trump dan mempersulit perdagangan Indonesia di pasar global. Dampaknya berantai, pasar modal global jadi nggak stabil. Investor asing lari ke aset aman seperti US Treasury Bond atau emas. Rupiah melemah drastis, ekspor Indonesia anjlok sementara impor makin mahal. Lalu inflasi naik, daya beli masyarakat turun, dan PHK di mana-mana. Indonesia tanpa sadar terperangkap di tengah pertempuran raksasa yang sedang terjadi. Sekarang BRICS bukan lagi hanya 5 negara. Setelah gelombang ekspansi 2023-2024, BRICS berubah menjadi BRICS Plus dengan anggota baru Iran, Arab Saudi, Argentina, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Mereka punya satu tujuan, menciptakan mata uang baru berbasis emas dan menghancurkan sistem dolar sebagai satu-satunya raja. Jika berhasil, dunia akan punya alternatif dolar, sebuah mata uang yang lebih stabil, lebih nyata nilainya, dan lebih adil bagi negara berkembang. Banyak analis percaya dunia sedang bergerak menuju sesuatu yang besar, The Great Reset. Sebuah perubahan global yang tidak bisa dihindari, mungkin lewat krisis, mungkin lewat kehancuran sistem lama, dan BRICS bisa jadi adalah kendaraan menuju perubahan itu. Dunia sedang terbelah, Barat dengan dolarnya, Timur dengan BRICS dan emasnya.
dan Indonesia seperti biasa berada di tengah-tengah badai tanpa persiapan yang cukup. Satu nama, satu legenda, dan satu ketakutan besar bagi negara-negara berkembang. Siapa lagi kalau bukan George Soros? Dia adalah seorang investor, trader, spekulan mata uang, dan manipulator ekonomi. Dia bukan pemilik senjata atau pasukan militer, tapi dia bisa membuat sebuah negara bertekuk lutut hanya dengan memainkan mata uang sebuah negara. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Pada awal 1990-an, Inggris tergabung dalam sistem pertukaran mata uang Eropa yang disebut IRM atau European Exchange Rate Mechanism. Dalam sistem ini, nilai tukar pound sterling harus dijaga agar tetap stabil terhadap mata uang Eropa lainnya, terutama Deutschmark Jerman. Masalahnya, ekonomi Inggris saat itu sedang lemah, inflasi tinggi dan suku bunga melonjak. Sementara itu, Jerman justru mengalami lonjakan ekonomi. Ini membuat pound sterling dinilai terlalu tinggi dibanding fundamental ekonomi Inggris. Dan disinilah Soros melihat peluang. Dia lewat hedge fund-nya yaitu Quantum Fund meminjam mata uang pounds dalam jumlah besar, lalu langsung menjualnya di pasar. Jika nilai pounds anjlok seperti yang ia prediksi, maka Soros bisa membelinya kembali dengan harga yang lebih murah, mengembalikan pinjaman, dan menyimpan selisihnya sebagai keuntungan. Soros menggunakan strategi yang disebut short selling. Dia tahu Bank Sentral Inggris nggak mampu menahan tekanan pasar. Ia tahu ekonomi Inggris terlalu lemah untuk mempertahankan nilai tukar tinggi. Pemerintah Inggris berusaha keras mempertahankan nilai tukar pound sterling dalam IRM dengan menaikkan suku bunga dan menjual cadangan devisa. Tapi upaya itu gagal. Inggris terpaksa menarik diri dari IRM dan nilai pound sterling anjlok. Soros meraup keuntungan sekitar $1 miliar dalam waktu 1 hari. Dan sejak itu, dia dijuluki The Man Who Broke the Bank of England. Beberapa tahun kemudian, yaitu 1997, Soros melakukan aksi yang sama dan menyebabkan krisis moneter melanda Asia, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merosot tajam dari sekitar 2.500 menjadi 16.000 sampai 17.000 rupiah per dolar. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak, perusahaan-perusahaan bangkrut, dan terjadi PHK massal. Situasi ini memicu ketidakstabilan politik yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Banyak pihak menuding bahwa spekulasi Soros di pasar keuangan mempercepat krisis ekonomi di Asia ini. George Soros tidak hanya dikenal karena aktivitas investasinya. Melalui yayasan miliknya, Open Society Foundation atau OSF, dia mendanai berbagai inisiatif yang mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers di berbagai negara. Tapi di beberapa negara, kehadiran OSF dianggap sebagai bentuk intervensi politik yang malah memicu ketegangan sosial. Pada tahun 2024, laporan investigasi menyebutkan bahwa OSF telah menjalin kemitraan dengan 4 perusahaan media di Indonesia yang didanai oleh OSF. Medianya apa? Saya nggak bisa bilang, kalian bisa cari tahu sendiri. Nah, langkah ini memunculkan spekulasi bahwa Soros berupaya mempengaruhi opini publik dan arah politik di Indonesia melalui media. Meskipun belum ada bukti konkret mengenai akuisisi saham media oleh OSF, keterlibatan mereka dalam mendukung media yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi menimbulkan pertanyaan tentang motif dibaliknya. Open Society Foundation seringkali berbicara tentang keterbukaan, hak asasi manusia, dan anti korupsi. Tapi banyak yang mulai bertanya, apakah ini benar-benar upaya murni untuk memajukan demokrasi atau ada agenda tersembunyi di baliknya? Di beberapa negara, pola yang sama berakhir dengan kerusuhan setelah kehadiran OSF. Dari Ukraina, Mesir, Hungaria, bahkan Myanmar. Setelah destabilisasi, investor global masuk, menguasai aset, membeli tanah, dan memborong sumber daya. Negara hancur tapi para spekulan justru panen. Nah, apakah Indonesia saat ini sedang dalam target? Dengan kondisi saat ini, melemahnya rupiah, meningkatnya utang luar negeri, ketergantungan pada dolar dan yuan, dan krisis pangan yang mulai mengintai, Indonesia menjadi sasaran empuk
dibuat dimainkan ulang seperti tahun 1998. Dan Soros melalui jaringan media mungkin sudah lebih dulu menancapkan pionnya. Sekarang namanya kembali terdengar di Indonesia. Jadi kayak semua orang sekarang tahu George Soros. Apakah ini hanya kebetulan atau kita sedang menonton sequel dari Mei 1998?